wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada hadirin dan seluruh kaum muslimin di pagi hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama, bukan tidak disangka ya, tapi mungkin tidak terasa kita sudah di pertengahan Sya'ban dan sebentar lagi datang Ramadan. Kita di pertengahan Sya'ban, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW mengatakan di pertengahan Sya'ban ini la yattali Allah ala ibadihi. Allah Subhanahu wa taala mentalaah hamba-hambanya. La yattali Allah ala jami'i ibadihi. Allah Subhanahu wa taala mentalaah seluruh hambanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya kecuali musyahin wa musyrikin, kecuali orang yang saling bermusuhan dan orang yang mempersekutukan Allah, jatuh ke dalam dosa syirik. Dalam sebuah riwayat, qatilin nafs, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh hambanya kecuali orang yang membunuh dirinya atau bunuh diri. Pada bulan inilah hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengatakan yurfa'u amali, amal-amal diangkat. Karena di bulan Sya'ban ini amal diangkat, kata Nabi SAW, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku sangat mencintai atau aku sangat menyukai ketika amalanku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Itulah sebabnya Ibunda Maimunah, Ibunda Aisyah dan istri-istri Nabi SAW meriwayatkan bahwa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan itu isti'dadan di Ramadan, persiapan untuk menghadapi Ramadan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sebenarnya tema yang mau saya sampaikan ini sudah saya siapkan beberapa bulan yang lalu, cuma kita ada satu dan berbagai hal libur ya. Ini terkait dengan pandemi yang terjadi di dunia, bukan hanya di tempat kita tentunya. Sampai-sampai hadirin yang dimuliakan Allah, karena prokes dan protap dari pandemi ini, maka tidak diperkenankan jenazah, satu dimandikan, kedua dikafani atau proses pengkafanan sebagaimana layaknya proses pengkafanan yang kita kenal. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah kesulitan kita untuk melaksanakan prosesi fardu kifayah dikarenakan protap kesehatan, apakah mungkin kita melaksanakan sholat jenazah secara gaib? Maka di sini hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata sholat gaib ikhtilaf para ulama. Ini kalau saya buat bagan perselisihan di antara ulama terkait dengan sholat gaib. Namun lebih baik kita mulai dari hadis atau dari dasarnya. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, ada dua hadis di hadapan atau di slide kita. Namun sebelum ke hadis ini,
Karena hadis ini terjadi di Madinah. Sebelumnya pernah diriwayatkan sebelum peristiwa ini Nabi SAW diberitakan kematian tentang Najasyi Al-Asamah. Lalu kemudian Nabi SAW salat gaib. Dan begitu juga diriwayatkan sebagaimana hadis yang kita bawakan, ma rawahu Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 458, dan Muslim pada hadis 956 diriwayatkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala imra'atin fi qabriha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat terhadap jenazah wanita di kuburannya. Kanat tanziful masjidah, perempuan ini biasa membersihi masjid. Dalam sebuah riwayat dikatakan kana takumul masjid, biasa nyapu-nyapu di masjid. Wa kana sahabah qad dafanuha min ghairi ay yukhbiru ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi mautiha, dan para sahabat telah mengkafaninya dan mengkuburkannya tanpa mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kematiannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ada seorang sahabiat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan imra'atu sauda. Wanita ini berparas atau berkulit hitam. Dan biasa takumul masjid, biasa membersih-bersihkan masjid, nyapu-nyapu masjid. Pada satu saat, hadirin yang dimuliakan Allah, wanita ini ternyata wafat. Dan para sahabat tidak mengkabarkan hal ini kepada Nabi. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kenapa para sahabat tidak mengkabarkan kepada Nabi? Ternyata kematiannya di tengah malam atau pada malam hari. Dan para sahabat Nabi SAW enggan membangunkan Nabi SAW. Mereka selesaikan fardu kifayah, mereka mandikan, mereka kafani, mereka solatkan, dan mereka kuburkan. Sampai kemudian Nabi SAW ketika mencari-cari wanita tersebut, mereka mengkabarkan bahwa wanita tersebut sudah mati dan sudah diselesaikan prosesi fardu kifayah. Nabi SAW minta diberitahukan di mana kuburannya, dan Nabi SAW salat di atas kuburan wanita tersebut. Salatul ghaib, tentu salatnya salat ghaib, karena jenazahnya sudah tidak ada di atas tanah, sudah dikuburkan, sudah selesai. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara bi qabrin qad dufina lailan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasi satu kuburan yang sudah dikuburkan pada malam hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mata dufina hada?" Kapan jenazah ini dikuburkan? Kemudian mereka mengatakan, "Al-barihah, tadi malam ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Afala adzantumuni?" Mengapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Para sahabat kemudian beralasan, "Dafannahu fi zulmatil lail, fakarihna ayyukidhaka, faqafa fasafafna khalfahu." Qala Ibnu Abbas wa ana fihim fa shalla alaih. Kemudian karena kata para sahabat, kami mengkuburkannya pada kegelapan, di gelapnya malam, dan kami tidak ingin membangunkan atau menyibukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri hendak melaksanakan salat gaib. Fasafafna khalfahu. Para sahabat kemudian salat atau membangun saf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Abbas mengatakan ana fihim fa shalla alaihi, dan aku di antara orang-orang yang salat gaib tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazah tersebut salat gaib. Nah, ini di antara hadis-hadis yang menceritakan salat gaib. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah, pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam salat gaib. Dan ini solusi
Solusi ketika terjadi bencana khususnya. Sebut ketika terjadi banjir bandang sehingga jenazah tidak ditemukan, tapi kuat dugaan jenazah ada di dalam lumpuran tanah. Sedangkan kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tetap ingin mendoakan dan melaksanakan fardu kifayah kepada jenazah tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan, ma min muslim yamutu fa yusalli alaih salasata sufufin minal muslimin illa aujaba au fi labzin illa ghufira lahu. Nabi SAW mengatakan, ma min muslim yamutu fa yusalli alaih, tidaklah seorang muslim yang mati kemudian disolati atas muslim tadi 3 sufuf atau 3 barisan, 3 saf dari kalangan kaum muslimin, kecuali jenazah tersebut pasti akan dikabulkan, atau dalam sebuah riwayat pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, di tengah kesulitan seperti itu, ini adalah solusi. Ada kebakaran, sama. Begitu juga ada gempa sehingga jenazah terkubur. Salah satu solusinya adalah salat gaib. Namun begitupun hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata tidak semua atau tidak semua ulama menganggap salat gaib itu disyariatkan. Ulama-ulama dari kalangan Malikiyah dan ulama-ulama dari kalangan Hanafiyah menganggap bahwa salat gaib tidak disyariatkan. Di antara alasan mereka, kata mereka, bahwa salat yang dilakukan Nabi SAW terhadap beberapa jenazah itu khusus hanya untuk Nabi SAW. Makanya ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, dan kaum muslimin di Makkah, masih di Makkah, di antara mereka ada yang meninggal, Nabi SAW tidak mensolatkan salat gaib atas mereka. Nabi SAW biarkan. Kalaulah hal tersebut disyariatkan, tentu Nabi SAW juga mensolatkan orang-orang yang mati di Makkah. Ini menunjukkan, kata mereka, salat gaib tidak disyariatkan. Turunannya hadirin yang dimuliakan Allah, maka ada orang yang menganggap, atau para fuqaha ada yang berpendapat salat gaib tidak disyariatkan, tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Itu hanya perbuatan Nabi khusus kepada orang-orang tertentu, dikarenakan keinginan Nabi SAW untuk menghormatinya. Maka dalam anggapan mereka, orang yang membiasakan salat gaib bid'ah. Dan dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, satu sisi kita juga harus terbiasa dengan perbedaan pendapat para ulama dan dewasa dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama, dan kemudian berupaya beramal berdasarkan dalil-dalil yang mereka paparkan, dan tidak perlu kemudian ngotot apalagi memprovokasi ketika terjadi ikhtilaf di kalangan atau di antara para ulama. Cukup diambil mana yang kuat menurut kita dan kita amalkan yang kuat tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pernah terjadi di zaman Nabi SAW salat jenazah, dan ini adalah di antara hadis yang menceritakan salat jenazah. Diriwayatkan hadirin yang dimuliakan Allah dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW shalla ala asamah an-najasi fakabbar arba'an. Diriwayatkan bahwa dulu Nabi SAW
pernah mensolatkan Ashamah An-Najasi. Ashamah An-Najasi ini Raja Habasa. Ingat gak hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa dahulu ya ada salah satu kerajaan besar di seberang Jaziratul Arab, di seberang kepulauan atau Jazirah Arab, di daerah Ethiopia hari ini. Dahulu para sahabat, di antaranya Ja'far bin Abi Thalib, hijrah ke daerah Habasa. Ya, Habasa di seberang Yaman atau Ethiopia dan Somalia hari ini. Nah, dahulu di situ ada seorang raja, rajanya adil. Rajanya adil. Sehingga Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasa. Karena di situ ada raja yang adil, dan kemudian para sahabat mendakwahkan apa yang didakwahkan Nabi SAW, dan raja tersebut menerima apa yang didakwahkan oleh para sahabat. Dan diberitakan keislaman raja tersebut. Sampai pada satu hari, hadirin yang dimuliakan Allah, raja tersebut diriwayatkan wafat. Dan Nabi SAW menyolatkan raja tersebut secara gaib. Ya, disebut gaib karena Nabi SAW tidak hadir di hadapan jenazah. Dan disebut gaib juga ketika jenazah tidak bisa dihadirkan di hadapan orang yang menyolatinya. Dan diriwayatkan dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, na'a an-Najasi fil yaumil ladzi mata fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah na'a, memberitahukan kaum muslimin tentang Najasi fil yaumil ladzi mata fihi, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kematian Najasi di hari dia mati. Padahal tadi hadirin yang dimuliakan Allah, An-Najasi bermukim di negeri yang disebut Habasa, jauh. Nabi SAW pun dikabarkan, diriwayatkan enggak pernah ketemu dengan An-Najasi. Lalu pertanyaannya, siapa yang mengabarkan kepada Nabi SAW seputar kematian An-Najasi? Tentu Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salam mewahyukan kepada Nabi SAW kematian An-Najasi. Disitulah Nabi SAW kemudian memberitahukan para sahabat Nabi SAW tentang kematian An-Najasi. Nah, kharaja ilal musalla. Nabi SAW kemudian keluar ke musalla, ke tanah lapang. Fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Nabi SAW saffa bihim, mengatur saf barisan para sahabat. Dan Nabi SAW salat gaib, fakabbara arba'an. Nabi SAW takbir 4 kali takbir. Nah hadirin perhatikan, nah ini slide-nya lebih lengkap dari slide yang tadi. Kedua hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi SAW telah sholat jenazah untuk Najasi tidak di hadapan jenazahnya secara langsung, atau dalam bahasa Arab disebut gaib. Ya, disebut gaib karena objeknya nggak ada di situ. An-Najasi adalah gelar untuk Raja Habasa. Tadi sudah saya sebutkan, Habasa itu negeri di seberang Jaziratul Arab, Afrika maksudnya, selatan Sudan, termasuk diantaranya daerah Somalia. Berita kematian An-Najasi yang telah masuk Islam sampai kepada Nabi SAW, tentunya melalui Jibril alaihissalam. Kemudian beliau memerintahkan salat untuk An-Najasi. Yang kedua, ini informasinya. Namun kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita mempelajari fikih, perlu saya gambarkan kepada hadirin yang dimuliakan Allah, biasa terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Inilah pentingnya kita belajar fikih. Ya, setelah kita kemarin belajar fikih secara berurut, ya. Nah, sekarang kita ada kasus di mana kalau terjadi
atau dan memang sudah terjadi di zaman kita, kesulitan untuk melakukan sholat terhadap jenazah. Boleh nggak mensolati jenazah secara gaib? Tadi saya katakan ada dua pendapat umum hadirin yang dimuliakan Allah. Para ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan disyariatkan sholat gaib karena pernah terjadi di zaman Nabi. Di antara dalil mereka ini, ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Hanafiyah mengatakan tidak disyariatkan. Bahkan nanti ada bahasa bid'ah. Ada bahasa bid'ah. Alasan ulama-ulama Malikiyah khususnya, karena ulama-ulama Malikiyah itu kan banyak ahli hadis, bahwa salat gaib yang terjadi di zaman Nabi itu khusus bagi Nabi. Khususnya terkait dengan dua hadis yang kita kaji tadi, karena di negeri Habasah ketika itu tidak ada seorang muslim yang bisa mensolatkan An-Najasyi. Maka Nabi SAW tetap berupaya mensolatkan An-Najasyi dengan cara gaib, salat gaib. Sekalipun jenazahnya tidak dilihat oleh Nabi dan Nabi belum pernah ketemu dengan An-Najasyi, Nabi SAW mensolatkan An-Najasyi salat gaib. Nah, tadi ulama-ulama Malikiyah mengatakan itu khusus hanya untuk An-Najasyi, gitu. Nah, dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, kita berupaya memahami dalil para ulama dan coba mengambil mana yang kuat sebagai solusi tentunya ketika kita menghadapi problem. Ustadz, boleh nggak kita mensolati jenazah gaib? Khususnya Ustadz ketika terjadi kebanjiran misalnya, jenazahnya hilang, boleh nggak disolatkan solat gaib? Atau sekarang ini kan banyak terjadi gempa, bahkan gempanya hadirin luar biasa. Dulu ingat nggak ada peristiwa gempa lukifaksi, sampai-sampai bagian atas bumi itu tenggelam, ada ratusan orang tidak ditemukan jenazahnya. Boleh nggak kita sebagai ahlil bait atau boleh nggak kita sebagai keluarga mensolatkan jenazah tersebut dengan solat gaib? Karena jenazahnya nggak ditemukan, tenggelam di dalam bumi. Sisi yang lain, kita ingin tetap mensolatkan jenazah karena kata Nabi SAW, orang yang kalau disolatkan solat jenazah terdiri dari 3 shaf dari kalangan muslimin illa aujab, pasti akan dikabulkan tuh doa. Allahumma ighfir lahu misalnya, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau dalam sebuah riwayat illa ghufira lahu, pasti jenazah tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingin hadirin yang dimuliakan Allah mendoakan jenazah yang kita cintai itu, entah itu kerabat kita, istri kita, anak kita atau siapapun lah. Dan kita ingin doa tersebut makbul, diterima oleh Allah dan memberikan manfaat untuk jenazah. Namun tadi ada kasus karena pandemi, orang kalau sudah positif udah nggak boleh lagi dimandikan, dikafankan, dan tidak ada sholat baginya. Nah, ketika kasusnya begitu hadirin yang dimuliakan Allah, diperkenankan tidak kita sebagai ahlul bait atau kenalan dari jenazah mensolatkan jenazah dengan cara sholat gaib. Jenazah yang sudah dikuburkan dengan protap pandemi, protap COVID-19, boleh nggak kita kumpul kemudian atau di rumah sendiri-sendiri sholat gaib? Nah, ini mau kita bahas nih. Nah, pendapat pertama hadirin yang dimuliakan Allah, dan ini pendapat Malikiyah dari hadis yang kita kaji tadi. Sebagian ulama memahami bahwa salat yang dilakukan Nabi SAW terhadap Najasyi dikarenakan An-Najasyi berada di negeri yang bukan negeri muslim. Gak ada muslim di situ, kecuali orang-orang yang hijrah ke situ. Sehingga tidak memungkinkan bagi orang-orang Islam mensolatkan jenazahnya. Ini saya katakan tadi pendapat Malikiyah dan pendapat Hanafiyah. Bahkan ulama-ulama Malikiyah sampai hari ini tanda kutip keras dalam masalah ini dan menganggap bahwa salat gaib tidak disyariatkan. Turunannya mereka menganggap salat gaib bid'ah. Pendapat kedua, sebagian ulama lain memahami bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat jenazah tersebut dengan tidak memberitahukan sebab dan alasannya, sehingga itu menunjukkan kebolehan sholat jenazah atau sholat gaib. Pendapat kedua tadi saya katakan pendapat Syafi'iyah dan pendapat Hanabilah. Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan
salat gaib disyariatkan. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak menyebutkan sebab kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat gaib. Nabi tidak mengatakan ayo kita salat gaib karena An-Najasyi tidak disolatkan di negerinya, enggak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma memberitahukan kematian An-Najasyi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan para sahabat untuk salat gaib. An-Najasyi sudah wafat. An-Najasyi wafat di Habasa. Nah, ini tadi negeri, kebayang ya hadirin yang dimuliakan Allah. Sebelah sini Afrika atau tanduk Afrika ini adalah Habasa. Dan dahulu ini adalah salah satu kerajaan besar. Selain dahulu di utara ada Romawi di daerah Suriah ke atas dan ibu kotanya Konstantinopel atau Istanbul Turki hari ini. Kemudian di sisi yang lain ada Persia, dimulai dari Irak, Iran sampai Afghanistan ada imperium besar, ada kekaisaran besar Persia, dan di tanduk Afrika ada kerajaan besar juga, kerajaan Habasa. Bahkan dahulu mereka pernah menginvasi Yaman. Ingat nggak kasus tahun gajah? Abraha itu kan dari Habasa. Kemudian menginvasi Yaman, kemudian membangun kanisah di Yaman. Kanisahnya orang Quraisy, kemudian BAB di kanisahnya. Abraha marah, kemudian menyerang Ka'bah dengan menggunakan tentara gajah. Ya, kemudian pada tahun itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Di tahun kaja alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, jadi negerinya Habasa atau Abraha ini, kemudian di seberang laut sana ada Hijaz atau ada Makkah dan Madinah. Nah, kembali hadirin yang dimuliakan Allah. Tadi kita sudah memetakan bahwa ternyata dari hadis tentang salat gaibnya Najasyi ada dua pendapat ulama. Yang pertama, pendapat Hanafiyah dan Malikiyah menganggap bahwa salat gaib tidak disyariatkan, turunannya mereka menganggap itu bid'ah. Dan kemudian pendapat kedua berlawanan sekali dengan apa yang mereka katakan, yaitu pendapat Syafi'iyah dan pendapat Hanabilah. Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan disyariatkan. Turunannya ini akan dianggap sebagai suatu yang baik, khususnya ketika kita tidak memungkinkan untuk mensolati jenazah secara hadir istilahnya. Lawan kata dari gaib hadir. Ketika kita tidak memungkinkan untuk mensolatkan jenazah dan jenazah ada di depan mata kita, maka solusinya adalah salat gaib. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, di era kita, di zaman kita ini terjadi. Bukan hanya karena pandemi ya. Bisa jadi karena bencana alam, longsor, sehingga seperti kasus di Sumedang tahun kemarin, banyak orang tertimbun tanah, tidak ditemukan jenazahnya. Pada saat yang sama keluarganya ingin mendoakan kebaikan untuk jenazah tersebut. Apa yang mesti ia lakukan? Boleh enggak dia salat gaib? Nah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan boleh. Di antara dalil yang dipakai Syafi'iyah dan Hanabilah, dan ini yang dikukuhkan Majelis Tarjih juga oleh Muhammadiyah, adalah hadis. Selain hadis An-Najasyi adalah hadis yang kita kaji sebelumnya pada slide sebelumnya, ringkasan dari slide ini, bahwa diriwayatkan hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan anam imra'atas sauda, dahulu ada perempuan hitam kanat takumul masjid, perempuannya berkulit hitam dan dia sering membersihkan masjid, nyapu masjid. Au syabban, atau dalam sebuah riwayat dikatakan wanita ini masih masih gadis gitu, lajang ya. Faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari merasa kehilangan wanita tersebut. Kok enggak ada di masjid? Biasanya ada di masjid. Fasala anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang wanita tersebut, di mana wanita tersebut? Faqalu mata. Mereka mengatakan sudah mati ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan afala kuntum adzantumuni, mengapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Qala Abu Hurairah kemudian mengatakan faka'annahum sagharu amraha atau amrahu. Seolah-olah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap enteng masalah tersebut.
Ya, mungkin karena dia adalah wanita yang tidak berparas cantik dan cuma hanya pembersih atau tukang sapu masjid. Dan Nabi SAW justru punya pendapat yang berbeda. Dan ini juga hadirin yang dimuliakan Allah menjadi timbangan bagi kita. Boleh jadi orang melihat kedudukannya dengan sebelah mata. Namun mungkin karena ketakwaannya dan kesalehannya, Nabi SAW justru menganggap posisi dia itu agung. Itulah sebabnya Nabi SAW mencari-cari ia, merasa kehilangannya, dan kemudian Nabi SAW tidak terima ketika, sebutlah bahasanya itu marbot lah kalau bahasa sekarang ya. Dan kata marbot itu kan diambil dari bahasa Arab, dari robata, ribat, marbutun. Orang yang terikat dengan masjid disebut marbot. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa meninggalkan masjid, itu marbut. Marbutun bil masjid. Nah, ketika orang-orang menyepelekan tentang wanita yang berparas hitam tersebut, marbot masjid tersebut, Nabi SAW justru marah, dan Nabi SAW tidak terima dan mengatakan, afala kuntum adzantumuni, mengapa kalian tidak memberitahukan aku? Kemudian Nabi SAW mengatakan, dulluni ala qabri fadalluhu fasalla alaiha. Nabi mengatakan, tunjukkan aku di mana kuburannya. Lalu kemudian ditunjukkan kuburannya, dan Nabi SAW salat di atas kuburan wanita tersebut, salat ghaib. Ini salah satu dasar yang menunjukkan bahwa salat gaib tidak terkait khususiyah atau kekhususan Nabi SAW pada kasus An-Najasi. Mungkin pada kasus An-Najasi masih bisa ditarik ilatnya. Iya, di Habasah ketika itu tidak ada orang yang mensolatkan An-Najasi. Tapi ini kasusnya berbeda hadirin. Ketika Nabi SAW di Madinah, dia ketemu dengan seorang wanita berparas hitam dan biasa membersihkan masjid. Tiba-tiba wanita tersebut mati. Kemudian para sahabat menyelesaikan fardu kifayah terhadap wanita tersebut. Nabi SAW sudah tahu fardu kifayah sudah ditunaikan. Karena Nabi SAW tidak ikut dalam menunaikan fardu kifayah, Nabi SAW minta ditunjukkan di mana kuburannya, dan Nabi SAW salat di atas kuburan tersebut. Ini menunjukkan bahwa salat gaib disyariatkan, khususnya kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang kita hormati, kepada orang yang kita sayangi. Nabi SAW ingin menta'zim, memuliakan wanita yang sering menyapu masjid tersebut, dan Nabi SAW memuliakannya dengan cara mensalatkannya salat gaib. Maka hadis ini termasuk hadis yang menjelaskan tentang salat gaib tidak hanya terjadi pada kasus kematian Raja Najasyi saja, tetapi Nabi SAW sendiri pernah melaksanakan salat gaib kepada yang lainnya, seperti peristiwa yang terjadi pada wanita tadi. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah, pada kasus yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW, kata Ibnu Numair, intaha Rasulullah SAW ila qadbrin radbin. Nabi SAW pernah bertemu dengan kuburan masih rutab, masih basah Pak, masih baru. Fasalla alaih. Nabi SAW tidak memberitahukan sebabnya. Nabi SAW langsung salat gaib. Fasaffu khalfahu, para sahabat kemudian membangun saf, barisan di belakangnya. Wa kabbar arba'an. Nabi SAW kemudian takbir 4 kali. Nah, dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan bisa kita simpulkan, yang pertama adanya mutlaqul fi'il, yang kedua mutlaqul khabar, yang ketiga mutlaqul makan. Bisa kita simpulkan bahkan dari beberapa hadis ini, yang pertama mutlaqul fi'il, perbuatannya itu mutlak. Apa yang dimaksud dari perbuatannya mutlak? Dari beberapa hadis yang sudah dijelaskan tersebut, maka fi'liyah Nabi, perbuatan Nabi menunjukkan kebolehan melaksanakan salat gaib tanpa dikaitkan dengan sebab apapun yang Nabi sendiri tidak menyebutkan. Artinya sah-sah saja hadirin yang dimuliakan Allah, bukan dikarenakan pandemi, bukan dikarenakan jenazahnya tidak ditemukan, bahkan nanti bukan karena posisi jenazah jauh,
Bisa misalnya kita sholat jenazah karena jenazahnya ada di pasar Minggu misalnya. Tapi kemudian kita lebih memilih sholat gaib. Dari kemutlakan perbuatan Nabi bisa kita simpulkan sholat gaib itu bisa menggantikan, khususnya ketika kita mengalami kesulitan untuk melaksanakan sholat jenazah. Misalnya posisi jenazah di luar kota misalnya. Apalagi kemudian ada protap kesehatan, jenazah tidak boleh disolatkan. Ini malah menunjukkan sholat gaib sebagai solusi. Bahkan mutlaqul khabar, bisa dikatakan sholat jenazah secara gaib ini dapat dilakukan ketika mendapatkan kabar seseorang telah meninggal dunia, baik jasadnya ditemukan ataupun tidak, baik sudah disolatkan maupun tidak disolatkan. Ketika kita mendapatkan kabar, Fulan, tahu nggak kamu kalau saudara atau kerabatmu yang ini sudah meninggal? Kapan? Sebulan yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata sudah sebulan yang lalu. Di mana meninggalnya? Di sini. Sudah disolatkan? Sudah ditunaikan? Sudah. Pertanyaannya hadirin, boleh nggak kita ketika mendapatkan kabar seperti itu dan sudah terjadi sebulan yang lalu, kita sholat jenazah gaib? Boleh nggak? Kalau berdasarkan hadis yang kita temukan tadi, mutlak. Karena kadang-kadang sering sekali terjadi kita baru mengetahui kematian kerabat kita setelah beberapa waktu kemudian, seminggu kah, 2 minggu kah, karena satu dan berbagai hal. Khususnya ketika zaman belum banyak handphone, baru ketahuan wafatnya setelah 2 bulan kemudian misalnya. Termasuk mutlaqul makan. Salat gaib tidak hanya bisa dilakukan di masjid. Nabi SAW lihat ya, pernah salat gaib berjamaah dan pernah salat gaib sendirian. Bahkan Nabi SAW pernah salat gaib di tanah lapang, dan Nabi SAW bahkan pernah salat gaib di atas kuburan. Padahal dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, la tusalli ilal kubur, jangan kamu salat menghadap kuburan. Namun di Madinah ketika Nabi SAW tidak mendapatkan kabar kematian marbot masjid wanita tadi, Nabi SAW minta ditunjukkan di mana kuburannya. Nabi salat di atas kuburan. Nabi mencontohkan demikian. Nah, oke, mungkin hadirin yang dimuliakan Allah, ini kalau yang ini petanya saja. Saya tadi udah coba merangkum dasar-dasar perbedaan para ulama, kemudian mengambil pendapat yang lebih rajih berdasarkan 2 hadis tadi dan hadis-hadis yang lain, dan kemudian nanti juga diriwayatkan perbuatan para sahabat. Dulu para sahabat juga pernah mensolatkan jenazah salat gaib. Maka saya pribadi cenderung sesuai dengan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa salat gaib itu disyariatkan dan hari ini itu solusi. Walaupun saya katakan hadirin yang dimuliakan Allah, terjadi ikhtilaf. Ya, terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Mungkin ini bisa jadi bagan untuk menceritakan bahwa terjadi ikhtilaf, perselisihan di antara ulama. Ada yang menganggap salat gaib tidak disyariatkan, ada yang menganggap salat gaib justru disyariatkan masyru'iyah. Sampai-sampai kemudian terlontar dari orang yang tidak mensyariatkan salat gaib bahwa salat gaib adalah bid'ah. Walaupun tadi kita dapati hadis bahwa Nabi SAW mensolatkan orang-orang ya di Habasah. Nabi SAW mensolatkan Najasyi, raja Habasah, secara gaib. Dan di Madinah didapati beberapa riwayat Nabi SAW juga mensolatkan para sahabat secara gaib. Walaupun pada kasus yang lain didapati juga Nabi SAW tidak mensolatkan para sahabat secara gaib, khususnya para sahabat yang tertinggal di Makkah sebelum penaklukan Makkah. Ada beberapa sahabat yang tertinggal di Makkah sebelum penaklukan Makkah dan mereka wafat. Nabi SAW tidak diriwayatkan salat gaib untuk mensolati mereka. Namun hal yang demikian tidak menunjukkan bahwa salat gaib tidak disyariatkan. Bahkan tadi ada riwayat dari Ibnu Numair, Nabi ketemu dengan kuburannya masih rutab baru. Nabi sholat dan tidak menceritakan sebab kenapa dia sholat. Pokoknya sholat aja, begitu. Nah, ini menunjukkan sholat gaib disyariatkan. Dan untuk kasus kita hari ini solusi banget. Ketika kita tidak bisa mensolatkan orang-orang yang kita cintai karena prokes kesehatan, ya, protap kesehatan, atau karena bencana alam.
kita bisa sholat gaib, bahkan bisa sholat gaib dari tempat yang jauh. Wallahu a'lam bissawab. Walaupun masih ada beberapa slide, saya pikir saya cukupkan sampai di sini. Mungkin nanti ada pertanyaan dari jamaah ya tentang sholat gaib atau sholat kemudian boleh nggak sholat gaib di atas kuburan dan yang lain-lain. Saya kembalikan ke jamaah sebelum kita akhiri. Kira-kira jamaah ada yang mau didiskusikan? Gimana Abah? Sholat gaib bid'ah atau mustahabbah atau sunnah bah? Ustaz Jamal? Cukup ya? Ya, kesimpulannya hadirin yang dimuliakan Allah, ini ada beberapa hadis yang lain dan masih banyak hadis yang lain. Selain tadi ada hadis Bukhari dan Muslim yang sudah kita cantumkan, ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah mensolatkan seseorang di hari di mana dia mati, dan dalam riwayat yang lain pernah juga Nabi SAW shalla ala qabrin ba'da salasati ayyam. Pernah juga Nabi SAW salat gaib setelah 3 hari. Rawahu Baihaqi. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW shalla ala qabrin ba'da syahrin. Nabi SAW pernah salat di atas kuburan salat gaib setelah 1 bulan. Udah panjang waktunya. Sudah selesai itu jenazah. Baru kemudian Nabi SAW mensalatkan salat gaib. Ini menunjukkan juga ketika kita mendapatkan kabar, baru aja kita mendapatkan kabar, mungkin seminggu atau 2 minggu, bahwa ada keluarga terdekat kita wafat, maka masih diperkenankan kita salat gaib. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, pandemi ini segera berlalu dan kemudian kita bisa menghidupkan Ramadan dengan khusyuk seraya mengharapkan ridha dan surganya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.